Pemirsa, kita lanjutkan kembali dialog kita bersama Bang Hipni. Bang Hipni, Anda ini kan sebenarnya masih tercatat sebagai kader Golkar ya? Betul. Benar ya? Betul. Tapi yang menarik kan bahwa justru yang antusias untuk menyunting Anda ini yang pertama saya perhatikan itu Gerindra. Ya. Ya kan? Kemarin Anda keliling dengan Ya, dengan PAN dengan Bang Jul itu. Gimana itu ceritanya gitu, Bang? Ya, saya rasa ini pemilihan kepala daerah, Bang. Karena saya punya konsep ketika jadi yang harus saya keluarkan untuk masyarakat. Konsep ini kan menurut saya sangat bisa diterima masyarakat. Jadi untuk menyalurkan konsep ini tentu saya harus mempunyai wadah menyalurkan, yaitu di birokrat, di eksekutif, dalam hal ini jabatan politik. Nah, untuk menempuh ke sana kan tentu harus ada persyaratan. Ada partai pendukung. Ya. Bagi saya ketika ada partai lain yang mau menerima konsep saya, yang untuk berbuat masyarakat Lampung Selatan, saya nggak ngelihat latar belakang saya, Bang. Artinya saya juga apresiasi kepada partai politik yang mau mengusung saya. Karena saya sebelum partai tersebut mungkin merumuskan untuk mengusung saya, partai tersebut nanya ke saya apa konsepnya. Saya tawarkan konsep ini untuk Lampung Selatan. Ternyata mereka tertarik partai tersebut kan. Artinya saya nggak ngelihat bahwa latar belakang saya dari Golkar. Iya. Ketika ada partai apapun yang mau memfasilitasi saya untuk berbuat ke masyarakat, menurut saya ini patut kita apresiasi. Kalau Gerindra sudah final? Gerindra insya Allah udah final, Bang. Udah final ya? Tinggal kita kan lagi diskusi masalah wakil lah. Yang saya menarik perhatian saya itu ya, kok sampai kayak ketua DPP PAN, Bang Jul itu langsung turun gitu loh kan? Iya. Untuk langsung turun untuk mendampingi seorang Hipni gitu loh. Ya betul, Bang, itu juga menjadi suatu hal yang surprise bagi saya. Berarti Bang Zulhas selaku ketua umum PAN, beliau juga melihat bahwa ini adalah tanah kelahiran beliau. Tentu beliau menginginkan figur yang bisa memang bagaimana Darin berkembang. Saya tidak pernah berbuat konsep yang muluk-muluk. Itu saya tawarkan ke Bang Zulhas. Ketika saya jadi kepala daerah, Bang, saya akan menggarap potensi 70% ini. Maka fokus saja. Saya punya konsep nanti 1 tahun anggaran itu 200 km jalan pertanian rigid. Rigid beton, Bang. Karena itu dulu yang kita ambil. Biar petani ini kalau ke sawah itu enak. Ya, enggak lobang-lobang. Iya, nggak lobang. Istrinya nganter makan ke suaminya juga kan bisa selfie gitu loh, Bang. Karena jalannya bagus. Begitu hasil panen juga tidak mahal ongkos angkutnya gitu loh. Artinya ini suatu hal terobosan yang akan kita ambil dalam rangka menekan kos produksi pertanian. Nah, mungkin itu juga yang membuat beliau tertarik karena memang beliau tahu di sekitar beliau, rumah beliau di Pisang itu petani semua. Yang mungkin beliau lihat bahwa tahun ke tahun begini-begini saja. Nah, artinya permasalahan partai politik, Bang, saya tidak masalah. Saya apresiasi partai politik yang mau mengusung saya. Karena saya akan melakukan konsep ini. Memfasilitasi saya untuk melakukan konsep ini menjadi kenyataan yang bermanfaat bagi masyarakat Lampung Selatan. Tapi kan nanti Anda akan bisa ada risiko politik juga yang nanti Anda hadapi. Oh iya, Bang. Karena kan ya kita kan tahu kalau Golkar sekarang sudah ada menggadang-gadang calon lain gitu kan. Ya bagi saya keinginan niat dan baik kita, Bang, risiko pasti ada. Tapi saya melihat bahwa saya jangan dibenci oleh masyarakat. Saya jangan dihujat oleh masyarakat. Kalau saya dihujat oleh kelompok kepentingan dengan warna tertentu, masalah saya tidak masalah. Tapi kalau saya dihujat oleh masyarakat banyak, ini yang celaka bagi saya. Termasuk celaka bagi anak turunan saya, Bang. Karena kalau kita balik flashback ke belakang ya, Bang Hipni. Apa yang Bang Hipni alami sekarang ini kan juga pernah Bang Hipni alami pada saat waktu pencalonan legislatif. Bukan, pencalonannya Bung Riko kan? Bung Riko kan? Betul lah. Nah, Bung Riko, Anda walaupun dari anggota Dewan PDI kan, tapi Anda mendukung Bung Riko kan, yang saat itu adalah notabene-nya diusung oleh Partai Golkar. Betul. Jadi dalam persepsi Anda itu partai politik itu apa gitu ya dalam ini? Iya. Kalau melihat platform dari partai politik, Bang, itu tujuannya baik semua. Adalah kepentingannya adalah untuk rakyat. Tinggal tergantung person yang dalamnya.
Nah, saya tidak melihat bahwa politik ini abu-abu. Saya punya prinsip bahwa politik itu hitam atau putih. Maka saya di politik nggak mau di tengah, Bang. Kalau mau di atas, kalau mau di bawah, di bawah. Sehingga nggak ada bagi saya itu istilah politik itu abu-abu. Ya, ya, ya. Daripada saya berkhianat dan saya mempunyai perlawanan dengan batin saya, mending saya tunjukkan bahwa saya tidak siap. Terang-terangan. Terang-terangan. Toh silaturahmi akan terjaga dengan baik, Bang. Tapi kalau saya diam-diam berkhianat, ini Ya, kan sangat ya. sangat dimurkai kalau di politik, Bang. Betul. Artinya ketika kemarin saya waktu Pilbub 2015, saya harus bukan korban, Bang. Saya harus mengambil konsekuensi. Ya. Itu tidak ada yang saya sesali dikit pun. Karena bagi saya bahwa berpolitik ini adalah bagaimana kita bisa melakukan terbaik untuk masyarakat. Kalau menurut saya tidak bisa, ya saya nggak lihat warnanya, Bang. Iya. Karena ukuran Anda itu adalah kepentingan masyarakat. Masyarakat, Bang. Karena nggak ada gunanya, Bang, kita duduk di jabatan itu kalau nggak punya karya kenangan yang baik. Mending kita usaha, jelas, Bang. Oke. Ada untung, ada rezeki, kita keluarkan zakatnya kan. Bisa juga kan, tapi tidak bisa berbuat lebih banyak dengan kebijakan. Itu kalau sekedar kita untuk berbaik saja, Pak. Nah, artinya masa lalu saya berpolitik itu tidak pernah saya jadikan bahwa itu adalah hal yang dikatakan saya berpolitik frontal, tidak. Karena saya punya prinsip. Di politik itu sekali lagi saya punya prinsip tidak ada politik itu abu-abu. Ketika saya nyatakan A, putih atau hitam, sudah. Ya, terang-terangan. Terang-terangan, Pak. Daripada kita Menarik. tahu-taunya berkhianat Bang Anja kan. Beda antara mulut dengan perbuatan. Perbuatan. Jelas dendamnya lama Bang Anja kan dengan saya kan. Waduh, ini pernah ngiatin saya. Tapi kalau terang-terangan, izin Bang Anja, saya tidak bisa mendukung. Akan berbeda warna, mungkin Bang Anja lebih legowo kan. Silaturahmi kita nyambung. Betul. Momennya kan cuma sekali, Bang, sekilas. Iya. Setelah itu kita baik lagi gitu loh. Oke. Gitu loh, Bang. Oke, jadi sekarang kalau dalam hitung-hitungan aktorasi, hitung-hitungan partai politik ya, Gerindra, PAN, apa sudah mencukupi untuk kendaraan politik? Cukup? Lebih dari cukup. Cuman kan saya berusaha komunikasi dengan partai politik lain, Bang. Bagi saya bukan ini adalah merupakan persyaratan saja. Tapi saya ingin bahwa teman-teman berpotensi dari partai lain itu untuk Bangun Lampung Selatan ikut bergabung dengan koalisi. Harapan saya koalisinya dari awal. Ketika kita nanti diberikan amanah oleh masyarakat Lampung Selatan, maka tentu ini menjadi kekuatan kita untuk membangun Lampung Selatan. Karena saya lihat ada beberapa politik ini potensi kadernya kan dalam pemikiran, kemudian dalam membuat konsep itu cukup bagus. Anda masih berharap akan didukung juga Partai Golkar? Oh, sangat berharap, Bang. Selaku saya yang punya KTP Golkar sangat berharap. Tentu kembali lagi kepada pemangku lembaga Golkarnya. Kalau melihat saya sebagai kader yang berpotensi untuk berkiprah di masyarakat, tentu saya yakin Golkar juga mempertimbangkan. Karena tujuan saya bagaimana ya, saya mau di partai ini, tapi tujuannya ada bagaimana membawa nama baik, gitu loh, Bang. Mungkin kalau Partai Golkar melihat bahwa saya akan bisa membawa nama Golkar, ya hitungan kan masih panjang. 2 bulan setengah. Kira-kira masih terbuka? Masih terbuka. Masih ada peluang. Yang tidak bisa itu, Bang, kalau udah di KPU. Sebelum ini ya? Iya, mungkin hari ini masih para pulpen tinta biru lah, Bang. Belum hitam. Belum hitam. Baik, Pak Bisa. Menarik sekali, kita akan lanjutkan pada sesi yang